foto dong dari rumah. Sobat Ambiar, kita tuh gaya banget kan. Di foto kita lagi gaya banget nih hari Jumat. Nama it's a Ambiar Friday Fashion. Doain ya, karena kita bertiga ini mau tampil di Jonggol Fashion Week ya. Keren banget gayanya. Ya, lihat tuh stylish banget. Kalau aku mau bilang terima kasih banget buat Mas Priyo Octaviano buat baju yang sangat luar biasa. Ada modal. Mas Priyo, kita dong. Pagi-pagi Ambiar. Yeah. Telat tuh. Nih. Pagi. Nah. Pagi-pagi Ambiar. Sobat Ambiar, ini salah satu tips untuk menghadapi hidup. Katanya kalau kita berpenampilan baik, berpenampilan bagus, biasanya bisa membawa mood kita jauh lebih bagus. Iya dong. Iya kan? Ya. Bener dong. Jadi melakukan apapun dengan bahagia, tersenyum, insya Allah hasil baiknya juga bisa kita terima. Karena semua kesehatan kita itu tergantung mindset kita. Wih, luar biasa ya. Walaupun rezeki takdir sudah ada yang mengatur, tapi kan kita ikhtiar, kita harus berusaha. Berusaha. Ya, sama seperti bintang tamu kita di pagi hari ini yang pertama kita akan bersama-sama menyimak ikhtiarnya untuk mendapatkan momongan. Walaupun kita tahu bahwa usia pernikahannya baru 1 tahun 4 bulan kurang lebih dan sekarang masih berusaha untuk mendapatkan momongan. Gimana caranya dan ceritanya? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa? Dewi Muriagung, Sarul Gunawan dan Dina Mutiara. Teh Dina apa kabar? Mangga, ini dia nih. Belum genap 2 tahun nih usia pernikahan ya. 1 tahun 4 bulan aku ngitung loh. Tanggal 6 Mei 2023. Dihitung loh. Saya 3 kali kesini ya. Iya 3 kali kesini aku ngitung makanya. Gimana sekarang rumah tangga aman, bahagia? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gue liat rambutnya insecure loh. Kenapa rambut aku? Tadi 20 second. Nggak sempat pakai wax. Tenang ini bikin dari seminggu yang lalu hairspray botol. Protein. Untuk Asyarul dan juga Teh Dina, kami semua di sini mengucapkan gue insecure sekarang. Ini buatnya dari subuh Buat Asyarul dan juga Teh Dina, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini cara dari mereka berdua, ikhtiar mereka berdua. Yang kita harap juga Sobat Ambiar di rumah yang sudah menikah dan ingin segera diberikan momongan bisa mengambil inspirasinya untuk terus berusaha. Inseminasi buatan menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan yang satu ini. Kita mau lihat seperti apa ini dia. Silakan. Ada juga Teh Dina Mutiara ya. So, pasti ini keinginan orang yang sudah menikah, tapi ada juga yang memang menunda untuk kehamilan atau memilih untuk tidak memiliki momongan. Tapi kita juga tahu, memang kan masing-masing sudah memiliki keturunan sebelumnya. Dan salah satu cara sekarang untuk bisa mendapatkan momongan melalui inseminasi buatan. Sensitif nih. Sensitif tapi bisa memberikan inspirasi buat mereka, edukasi Sedih, juga. soalnya Andrea sedih. Kenapa Teh? Enggak. Kenapa? Apa yang Mohon maaf sebelumnya ya Teh ya. Tapi kan ini siapa tahu dengan cerita ini kita banyak doa buat kita semuanya. diamini juga sama teman-teman. Betul, yang baik-baik. Tapi apa yang bisa membuat Teh seorang Teh Dina sedih kalau ngomongin soal inseminasi? Karena akunya kan kepengen. Terus mungkin ya kalau aku sih ngeliatnya mungkin memang belum atau memang Belum rezekinya yang terbaiknya gitu ya. memang enggak nambah lagi gitu. Jangan nanti aku sad. Rencana inseminasi ini muncul setelah berapa bulan setelah pernikahan sebetulnya? Kalau A kan pengennya terus-terusan setiap hari. Pengen ada anak lagi, biar... Tapi kan nggak tiap hari juga produksinya. Oh iya. Kalau itu kita nggak mau ikutan ya. Oh jadi kalau Asyarul selalu bilang keinginannya pengen nambah, pengen as, nambah. katanya, pengen ada as. Karena kan anakku 3 di Jakarta. Ada anak aku juga, si bungsu ya. Hati-hati ya ngomongnya ya. Yang satu kan di pesantren gitu. Ya, jadi pengen, ya aku menganggap itu anak aku juga. Pasti Jadi kan pasti. beda dengan as. Pengen biar melengkapi lah kebahagiaannya. Kami paham. Tanya. Jadi Gitu. AA pengen kalau Teh Dinanya sendiri dari lubuk hati terdalam apa sih pikiran Teh Dina ketika suami tercinta pengen nambah momongan? Us, it's us, our baby. Ya kalau A-nya bahagia, pengen A-nya bahagia. Kalau A-nya sedih, akunya jadi ikutan sedih gitu. Kalau misalnya
belum bisa hanya jadi sedih, akunya jadi ikut sedih gitu. Tapi Mas, ya gimana? Sudah berapa kali melewati proses inseminasi ini? 2 kali ya? Ya. 2 kali, masih belum 2 berhasil. kali itu sempat ada di disarankan untuk bayi tabung, tapi seketika diproses memang dilihat dari kondisinya, ya memang karena karena usia kami kan sudah tidak muda lagi ya, jadi ya banyak kendala. Kalau saya sih sebetulnya udah tidak berharap setelah ada keterangan dari dokter. Udah selesai udah. Jadi nggak pernah ini lagi. Ya ini jadi seperti mengingatkan dia lagi. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik lah. Ya. Karena kan ada juga anak kita juga. Tapi kan kita nggak Artinya pernah sudah tahu ya. sudah berdamai dengan. Kalau aku sudah, emang awalnya aku kan yang terus-terusan ya, aku yang terus, ayo dong sayang, ayo dong. Kita terus berusaha. Tapi akhirnya ya udah, karena dokter juga sudah memberitahukan ini resikonya begini. Ya sudah, gitu, nggak apa-apa. Ada saatnya juga nanti mungkin aku bisa bersama-sama dengan anakku gitu, sehingga tidak terpisah gitu. Dan aku menyadari kenapa ini urusan gue jadi dia yang disalahin gitu kan? Betul. Iya kan? Jadi Iya. aku menyadari itu. Gitu. 2 kali inseminasi belum berhasil. Ya. Akhirnya sekarang dalam keadaan berdamai dengan keadaan. Ya. Atau masih ada kemungkinan untuk kembali mencoba? Enggak. Sudah. Oh sudah selesai ya. Sudah. Karena memang resikonya akan berat. Tinggi ya. Iya. Teh Dina ingin membahagiakan suami. Tapi untuk berdamai bukanlah proses yang mudah. Dengan diri sendiri pun juga dengan keadaan. Gimana caranya Teh Dina bisa berdamai sampai akhirnya qadarullah yang terjadi seperti ini untuk sekarang? Sebelumnya sebenarnya setiap sholat emang doanya mintanya yang terbaik. Soalnya kan kita nggak tahu kalau kita memaksakan nanti di depan bisa aja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Betul. Ya. Apalagi usianya kita udah pada usia remaja jompo kan. Jadi ya walaupun bahagianya aku, sedihnya aku, cuman kan Allah lebih tahu yang mana Terbaik. yang nantinya kedepannya bikin kita lebih bahagia atau sedih gitu. Ya. Allah sudah memberikan jalan buat kita masing-masing yang terbaik ya Teh ya. Yang terbaik. Setidaknya sudah ikhtiar ya. Ya. Mencoba yang terbaik pasti diberikan hasil yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak pernah tahu loh. Ya dan hikmahnya ya ternyata dengan proses kehamilannya yang ya insya Allah tertunda. Amin. Sekarang kan jadi bisa all out juga untuk membackup aku dari karir aku juga. Baik di politik Iya. maupun yang lainnya. Jadi Ya, tapi mungkin dengan kesibukan dan tidak memikirkan atau fokus ke sana bisa jadi nanti kejadian. Siapa tahu Amin. namanya rezeki Amin. tidak ada yang Oh, nggak. iya, bener gak? Iya, tidak ada Iya yang nggak dong. mungkin kan kalau Karena kan Allah mau. kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan banget, Malah malah malah, jadi ya. stres. iya. Asyarul Badan jadi nggak sehat. ngelihat Teh Dina itu pikiran seperti jadi apa sih? Asyarul yang pengen nambah. Istri ya sudah mari kita coba. Ya sudah mari kita coba. Tapi masih belum berhasil. Kemudian istri juga begitu besar sekali hatinya menerima keadaan yang sekarang masih belum juga diberikan. Melihatnya seperti apa Teh Dina ini? Ya aku melihat dia sosok yang selalu ingin membahagiakan aku. Aku maunya apa, aku pengen disupport apa. Sebetulnya bukan karena aku meminta juga. Misalnya kalau aku cerita sayang aku kendala di lapangan begini-begini. Sekarang kan udah mau masuk musim kampanye. Terus dia udah langsung besoknya dia coba ini konsultan, dia coba ini segala macam. Jadi helpful lah.
ya sama ketika misalnya aku pengen deh gitu. Aku tadi lihat waktu pas turun sini lucu banget ya anaknya gitu. Gini-gini terus dia Beban langsung beban. Langsung kepikiran ya. terus dia langsung yang ayo berusaha yuk gitu. Jadi ya mau mengerti ya. Ya aku juga pada akhirnya harus mengerti juga. Soleha banget ya Teh, sayang. Demi suami tercinta. Kita nggak pernah tahu. Mungkin minggu depan, Iya. mungkin bulan depan, Iya. Mungkin Iya. tahun mungkin depan. tahun depan. Betul. Betul. Selagi masih ada harapan. Tetap Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. betul. Tetap kita meyakini bahwa ya kedokteran mungkin Betul. bisa mendeteksi seperti itu, tapi kan kita nggak tahu ya kalau Allah punya kehendak. Jadi, Apa yang Tuhan ingin. Kita jadi tidak sekarang pernah kita tahu. jalanin aja lah. Betul. Yang mengabulkan pun juga tidak mengabulkan barangkali adalah yang terbaik. Iya. Apapun kita yakin itu adalah yang terbaik ya. Betul. Juga dengan usia dari Asyarul Gunawan, pertambahan usia ya kan. Kita juga yakin bahwa keluarga juga pasti mempersiapkan sesuatu supaya lebih bahagia, termasuk juga dari Teh Dina yang memberikan surprise untuk seorang Asyarul Gunawan. Kita kasih lihat yang satu ini. Aduh, seru. Asyarul kapan ulang tahun, Nak? Itu kemarin 23 Mei, udah lama sih berapa bulan yang lalu. Ya aku seneng banget lah, pokoknya itu berkesan banget. Aku udah lama banget ketemu anak-anakku. Terus tiba-tiba mereka pada nongol gitu langsung yang, Kumpul gitu semua ya. Punten, mau nanya. Usia berapa sekarang? JKT48. 48 tapi terlihat seperti 40 tahun. No, baby face sekali. Jadi anak-anak dari Jakarta datang ke Bandung? Iya yang Naik bus. pokoknya didatengin lah pokoknya, terus tiba-tiba ada gitu kan. Teman-teman, sahabat, pokoknya semua didatangin. Jadi Teh Dina yang merencanakan ini semua? Soalnya kan pada sekolah, terus Luar Sabtu biasa Minggu ya juga Teh pada Dina ya. ekskul lah, inilah itu segala macam. Akunya juga kan sibuk juga di Bandung gitu kan. Ini hampir-hampiran gak datang juga ke acara surprise-nya. Jadi kita di lapangan udah yang tegang-tegang, udah ngondisiin supir apa segala macam. Pokoknya ribet lah kalau bikin surprise sama. Sibuk ya, tapi Asyarul sempat ada firasat nggak? Kayaknya nih istri gue lagi bikin surprise nih buat gue ulang tahun nih. Enggak, soalnya dia dibikin kesel, disuruh beliin apalah, betadin, disuruh beliin ini itu. Kan mau ketemu udah macet-macet. Ini ya, kurang pembalut udah macet-macet, gue suruh beli pembalut. Tapi spesifik. Maksudnya apa? Pembalutnya spesifik. merek Pengennya ini yang susah dicari kayak ospek ya jatuhnya ya. Katanya kamu yang benernya ini adanya cuma di Sumedang. Kimia Farma dia keliling. Setelah dicek ini adanya di Sumedang. Wow, jauh sekali. Stoknya pada habis di mana-mana, adanya cuma yang di itu. Emang ngerjain apa ya? Soalnya ininya bandnya belum datang. Jadi nungguin sampai Mengulur bandnya datang waktu. dulu, udah kumpul semua, baru Aku aja masuk. feeling kalau full of surprise-nya dia kan emang begitu kan. Iya, iya, iya. Tahun Tapi nggak tahu kalau Tapi ada Aanya anak nggak marah, aku. nggak kepancing tuh ketika di ini nggak mau Agak ini. kesel tapi aku tahan. Agak Karena kesel, aku tapi tahu dia bahwa tetap- ini dia kan selalu ngasih kejutan. Maksudnya ya kemarin Ada aja ulang tahun baru kejutan. sekali ya, tahun lalu pertama kali Itu kita juga baru sama, nikah. surprise juga. Terus dalam apapun kejutan-kejutan terus kan. Nah ini apalagi ulang tahun gue nih pasti kan ada kejutan. Oh, udah kegeeran ya. Udah feeling, cuman nggak tahu kalau tuh anak aku gitu. Ada anak aku di situ. Oke, Asyarul ketika ngelihat anak-anak lengkap semuanya hadir. Ya, Ketiga-tiganya datang. ada. Oke. Ada keluarga juga, ada sahabat. Melihatnya tuh gimana sih apa yang dipersiapkan oleh istri dan juga kelengkapan keluarga yang dicintai hadir di sana? Ya seneng aja. Seneng Terus aja. dia nangis di situ. Oh, Kenapa? apa yang diharuskan? Apa ya? Ya pengennya kan kita bareng-bareng terus gitu. Tapi nggak memungkinkan kan, gitu. Karena aku selalu percaya bahwa ya walaupun aku kepengen gitu, mungkin juga ada salah satunya yang bisa aku ambil misalnya. Oh ya udah nanti SMP-nya di papa aja atau gimana. Tapi enggak lah, aku nggak mau misahin mereka. Dan ya the best place for kids adalah ibunya mereka gitu. Jadi ya aku mengorbankan kebahagiaan aku gitu. Toh juga ada yang bisa lebih membahagiakan aku. Aku mengorbankan Kebahagiaan kebahagiaan. aku. Toh ada yang lebih Bisa Bisa melengkapi membahagiakan. kebahagiaan. Tapi Asyarul seandainya AA bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Emang AA pengennya anak-anak tuh gimana? Tinggal sama AA kah atau gimana? Yang penting anak-anaknya yang bahagia ya. Iya. Mengacunya ke Betul, anak-anak. betul, betul. Jadi
yang penting mereka bisa tumbuh besar dengan baik gitu ya. Dan ya walaupun mungkin ada pemikiran aku yang tumbuh berkembang ya anak, misalnya ngelihat ayah-ayah yang lain gitu bisa setiap hari dengan sentuhan, dengan apa, ini kan aku cuman memanfaatkan teknologi gitu ya, dan itu pun kan nggak deep gitu. Dailynya mereka tahu perkembangannya apa segala macam gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku serahkan aja urusannya sama Allah gitu, biar Allah jaga aja gitu. Suka kangen gak sih sama anak-anak? Sering lah, sering banget. Tapi ini masalah kondisi ya. Ini lagunya kenapa bisa diganti sama Rungkat nggak sih? Ini jadi bikin sedih loh. Lagunya Rungkat. Ini lagunya bikin sedih loh. Jadi apa pengennya sebetulnya dalam hati apa pengennya mereka tinggal sama? Ya sebenarnya. Udah pernah ngomong langsung ke mereka? Jago Pernah. Pernah, tapi ya yang terbaiknya adalah seperti ini. Yang terbaiknya seperti ini. Umurnya berapa sih mereka? Yang paling besar mau 17, kemudian 16 dan 12. 17, 16. 17, 15, belum 16 ya. Oke. Ya. Kita kasih lihat ya. Ini dia. Ya, Buah hati Syahrul Gunawan. sekali ya. Kita yakin orang tua pasti menginginkan yang terbaik ya. Dan kita juga yakin orang tua akan selalu mendoakan yang terbaik. Tapi seandainya A bisa menyampaikan isi hati yang mungkin A belum pernah sampaikan kepada mereka dari lubuk hati terdalam. Syahrul Gunawan, apa yang ingin disampaikan untuk ketiga buah hati? Ya. Tetap jadi anak baik, anak yang menyenangkan hati papa mama, doakan papa, maafin papa yang nggak bisa terus bersama kalian, walaupun kalian juga sebetulnya pengen, tapi nggak bisa disampaikan. Semoga suatu waktu kita bisa sama-sama lagi doa apa yang terbaik buat kalian. Baik-baik sama mama, jangan kecewakan hati mama, dan untuk ibunya anak-anakku, terima kasih sudah merawat mereka dengan baik. Ya, semoga Allah selalu membimbing kita semuanya. Dan kehidupan kita berikutnya lebih baik lagi. Ya, amin. Kita akuin walaupun orang tua dan juga anak terpisah jarak dan juga waktu, tapi kita juga yakin pasti ketiga buah hati Syahrul Gunawan bangga ngelihat papanya. Begitu banyak hal yang harus dia tahan, tapi juga berjuang bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk warga. Kita berharap nanti bisa bareng-bareng lagi ya Ayah. Amin. Kan A juga nggak pernah tahu doa mereka untuk A seperti apa. Iya. Pun juga doa dari istri tercinta mendoakan suaminya pergi kerja sehat, pulang kerja juga dalam keadaan sehat. Apalagi mendampingi suami tercinta kemana aja bertugas. Ya, dan kita juga tahu bahwa pengabdian seorang Syahrul Gunawan untuk masyarakat di Kabupaten Bandung tentu saja kita berharap bisa mendapatkan hasil yang manis juga pada akhirnya, diapresiasi. Kita akan lihat bentuk apresiasi dari sang istri ketika melihat sang suami pulang kerja tuh kayak gimana sih setelah capek untuk berbakti pada warga. Kita mau lihat yang satu ini. Oh, so sweet banget sih. Teteh tuh emang suka bikin surprise gitu. Aku mau samperin suami aku biar dia nggak tahu, ntar biar dia happy gitu. Emang suka gitu ya Teh?
Soalnya kan kita sehari-hari tuh aku ke kanan dia ke kiri. Jadi kadang-kadang satu pagi barengan di satu tempat, tapi rapatnya masing-masing. Habis itu misah nanti ketemu lagi malam-malam. Atau misalnya akunya yang belum beres, hanya yang nyamperin aku jam 11. Nah kalau kemarin emang kebenaran akunya beres duluan, jadi nyari di mana aku yang nyamperin, jadi saling-saling gitu sih. Oh manis banget. Seberapa sering sih momen-momen kayak gitu tuh saling tungguin satu sama lain, kasih surprise satu sama lain? Justru karena kita nggak punya waktu berdua, makanya gitu. Di tengah-tengah aja ketemunya. Kalau nggak gitu nanti nggak ketemu-ketemu. Iya. Di rumahnya mungkin waktu tidur ya. Iya. Misalnya aku pas kesiangan gitu, terus hanya melihat dari pakaian yang dipilihkan oleh istriku untuk aku pakai gitu ya. Oh, Teh Dininya udah pergi. Rasanya gimana gitu. Gitu. Paling ketemunya sebentar. Aku kan kadang-kadang bisa kalau pulangnya udah tengah malam banget itu kan. Subuh-subuh tuh susah gitu dibangunin pas sholat. Paling ketemu cuma sebentar aja gitu, aku tidur lagi. Nanti gitu. pulangnya 2:30 subuh, pagi-pagi Iya. udah harus upacara jam 7 pergi lagi ya gitu. Ya. Kalau misalnya nggak susul-susulan atau acara bareng, kita quality time-nya jadi di mobil barengan. Nanti pas udah nyampe ya udah ini lagi kan, in action lagi. Udah gitu kita misah acara, nanti ketemu lagi di mana gitu. Jadi Kayak kemarin Maksimalkan misalkan, waktu sempit yang ada Iya. ya. kayak kemarin ada gempa di di Kertasari. Terus ya aku langsung ke masyarakat gitu. mobilnya Ya, sih masing-masing, iya. karena kan acaranya kita masing-masing ketemuan di sana. Jadi kita ketemuan tuh seolah-olah bareng terus, padahal pisah. emang iya ketemunya pas di Kejar-kejaran. situ. Cuma di tempat aja ya. Yang di situ aja. Tadi gimana sih cara ngatur kebutuhan suami? Kita nggak bilang posesif ya, tapi ngatur kebutuhan suaminya itu seperti apa? Dia udah makan atau belum, segala macam. Jadi kontrolnya tuh by handphone terus-terusan gitu. Enggak juga, kalau nge-WA nanti slow respon, dianya lagi sambutan, lagi di depan, lagi di panggung, Ajudan lagi paling. segala macam. Jadi aku semua lininya diteror. Nah, lagi di mana, posisi di mana, posisi di mana. Keajudannya, pasti ajudannya Asharul gini, aduh si ibu WhatsApp terus. Ya kan beliaunya kan soalnya kan tugas kesana kemari kan nggak Iya sempat dong. pegang handphone pastinya. Iya. Kayak misalnya sama, gini. sama dia juga gitu ya, kalau ngabungin aku, misalnya akunya lagi nggak bisa, pasti sekeliling semua Dicariin ya. Jadi sebetulnya dengan aku sebagai keberadaan aku sebagai pejabat publik sekarang, aku memang senengnya ke masyarakat gitu ya. Karena juga sebetulnya ya hal-hal yang bersifat personal tuh aku lampiaskan dengan aku bisa ke masyarakat. Aku jadi seperti banyak ketemu anak-anak yang memang aku harapkan misalnya gitu ya. Dan kehadiran Teteh ini, kehadiran Dina ini menyempurnakan itu gitu. Jadi misalnya nih aku beberapa hari nih aku pengen bikin konten untuk promosi juga kuliner masyarakat di Kabupaten Bandung misalnya. Kan sengaja nggak sarapan dulu dari rumah. Aku mendingan sarapan ini, kupat tahu di sinilah atau ini di sini atau sini. Ya ajudan dimarahin sama dia. Bapak harus makan dulu di rumah. Wah. Padahal sebenarnya aku tuh sengaja Tujuannya gitu. pengen terjun ke masyarakat ya. Pengen juga sambil Cobain. kegiatan, sambil promosiin UMKM. Ya namanya juga istri kan jiwa istrinya tetap keluar ya Teh ya. Kewajibannya. Iya. Tapi tadi sempat Asharul bilang bahwa sempat ada gempa yang mengguncang di daerah Bandung dan sekitarnya. Kita juga mau kasih lihat yang satu. Ribuan rumah rusak akibat gempa Kabupaten Bandung. Sarul Gunawan temui korban di Kertasari. Ini berapa rumah yang tercatat rusak berat dan juga rusak ringan? Oh ada, udah ribuan. Ya terakhir sih 3.000-an kakak yang terdampak. Ada yang meninggal, ada bayi yang tertimpa. Ya. Aku waktu kemarin tuh hampir mau menginap itu, tapi karena besok paginya subuh aku harus jalan, jadi tengah malam aku pulang gitu. Malah Teh Dina yang sudah dua hari bolak-balik Hari ini ke juga sana. sama, tiap hari berangkat. Karena di Jabar Bergerak juga di NGO kan. Aku mau ke sana cuma karena udah ada beberapa agenda jadi nggak bisa. Kan ke Pangalengan sama kena gempa juga Tapi ya. aku nggak sempet ke daerah yang. Mau ngobrol dulu di belakang boleh silakan. Boleh. Ini terlewat nih, agenda kemarin terlewat. Karena kita malam tuh udah capek banget dari tidur. Iya. Biasanya suka ngebahas aku jam segini gini gitu. Ini kalau Seru pulang jam ya. 12 tetap ngebahas, padahal mata udah sepet, udah ngantuk, dia masih pengen cerita. Jadi tadi ya hari ini begini, aduh. Ini ya kalau suami istri Pura-pura dengar padahal tidur. biasanya tukeran nomor
nomor PIN ATM atau tukeran tapi password kalau ini- media sosial. Ini tukeran agenda atau rencana kamu hari ini apa aja? Seret malah. Emang iya banget. Asli serius itu. Jadi pas sama-sama ketemu, oh di Cimaung sama aku juga ke Cimaung, nanti kita ketemuan dong gitu. oke, Mas. Ada juga begini ya. Mungkin ini sementara jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa belum diberikan momongan, Iya, barangkali itu dia. masih banyak Iya. banyak amanah yang harus diemban ya Betul. untuk masyarakat, pengabdian yang tentu saja membutuhkan waktu dan juga energi yang tidak sedikit. Tapi kita berharap AA sama Teteh diberikan kesehatan selalu untuk bisa selalu menyebarkan kebaikan untuk orang sekitar dan juga memberikan inspirasi bagi mereka yang belum juga diberikan atau dikaruniai momongan agar terus berikhtiar dan juga berdoa karena pada akhirnya kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih AA dan juga Teteh, tapi tetap di sini ya. Ya, gitu. Bener di sini dong. iya, Kita mau oke, datangin oke, bintang oke. tamu lainnya. Teteh, Oh. ini kita mau kasih lihat ada bintang tamu di mana sekarang ini lagi viral banget. Ada boneka namanya Tomat Bu ya. Ya labu Bu, bukan tomat Bu. Labu Bu. Ini Lisa Blackpink ya, kemarin sempat pakai sampai akhirnya viral di media sosial. Jadinya Gara-gara banyak dia. banget yang pengen beli sampai antri gara-gara dia. berjam-jam. Kemarin juga ada eventnya di Jakarta, antri berjam-jam banyak yang nggak dapat. Nah, salah satu mantan personil boyband ternyata dia koleksi ribuan boneka labu. Kita mau kasih lihat seperti apa di pagi-pagi biar Ribuan kita memang. hadirkan ini dia Rangga Moala. Selamat pagi. Ya gimana Mister Labu? Dengan boneka labu Bu. Rangga apa kabar lu? Baik dong. Tuh lihat. Ini dia boneka labumu yang viral banget. Rangga, banyak banget. Punya berapa totalnya? pedagangnya. Sampai tasnya loh. Totalnya nggak tahu sih ya, nggak pernah ngitung jujur. Gak pernah ngitung. Nanti kita akan hitung bersama-sama karena dia bawa satu koper. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.